Cara ngilangin insecurities hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Percaya nggak? Well, percaya ataupun enggak, welcome back to my channel. Nah, udah lama banget ya, kemarin aku udah sempet bikin vlog kalau misalnya aku akan comeback. Tapi ternyata guys, kehidupan sungguh-sungguh sangat membuat aku super sibuk. Jadi emang baru bisa bikin konten. Oke, hari ini kita akan membahas satu hal yang pasti pernah dialamin oleh semua orang. Siapa sih yang gak pernah insecure? Coba kalian ngaku siapa kalian yang gak pernah insecure. Kalau misalnya kalian yang gak pernah insecure, aku mau sungkem dulu deh sama kalian. Well, ngomong-ngomong soal insecure, why kita bisa ngalamin yang namanya insecurities gitu kan. Insecurities itu kan bisa datang dari internal maupun dari eksternal gitu kan. Bisa datang dari diri sendiri ataupun bisa datang dari orang lain kayak gitu. Nah, kadang-kadang apa aja sih yang sering buat kita insecure? Biasanya nih kebanyakan itu bisa kita insecure karena keadaan fisik, achievement, keadaan keluarga, keadaan karir, terus juga mungkin yang banyak juga mungkin ada yang soal relationship ataupun finansial. Banyak banget hal-hal yang membuat kita itu bisa insecure. Nah, kalau misalnya kalian nih kira-kira kalian insecure karena apa? Kalian coba tulis di kolom komentar nih. Aku pingin lihat apa aja hal-hal yang buat kalian sering insecure. Well, so many things, hal-hal yang banyak banget buat kita insecure. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui. And number one, why kita mengalami insecurities? Kira-kira kenapa ya? Because you don't have it. Saat kita ngerasa insecure, kita pastinya ngerasa bahwa kita nggak memiliki hal itu. Misalnya nih, kita insecure karena kita nggak punya tubuh yang proporsional kayak gitu ya. Nah, itu kan hal-hal yang buat kita memiliki alasan why kita ngerasa insecure, karena badan kita nggak secantik dia, nggak sebagus dia atau nggak seseksi dia kayak gitu kan. Terus misalnya nih, achievement. Kalau misalnya nih teman-teman kamu lebih banyak berprestasi atau karirnya lebih bagus daripada kamu, itu juga bisa buat kita insecure. Atau basic skill seperti misalnya, wah anak ini public speakingnya bagus banget ya. Terus akhirnya kita ngerasa insecure karena hal itu. And banyak banget kenapa kita bisa insecure kayak gitu kan. Atau misalnya sekarang kan lagi marak banget standar TikTok yang menjamur di mana-mana soal relationship. Misalnya kita lihat teman kita, wah dia enak ya, dia udah dapat pasangan, terus pasangannya ini bisa treat si temenmu ini like a queen, like a king kayak gitu ya. Entah itu kalian cewek atau cowok, terus kalian bisa lihat teman kalian tuh dapat pasangan yang bener-bener seperti relationship dream kalian. Nah, itu juga bahkan bisa jadi insecurities. So banyak banget hal yang bisa jadi alasan kita itu ngerasa insecure gitu. Dan number 2 adalah kita sering comparing keadaan kita sama keadaan orang lain. Nah, ini tuh bukan hanya berbicara soal kita membandingkan diri kita sama keadaan orang lain ya, tapi bisa juga terjadi atau datang dari eksternal. Itu maksudnya gimana sih? Misalnya nih, saat kita lagi jalan sama salah satu saudara kita gitu ya, misalnya saudara kita itu lebih cantik, terus dia lebih berprestasi. Kemudian dari situ kayak keluarga kita itu banding-bandingin gitu kita sama si saudara kita yang lain ini. Nah, ini kan juga bisa menimbulkan insecurities. Nah, saat misalnya kita secara nggak sengaja nih di-compare keadaannya sama hal-hal yang kita itu nggak punya, hal itu bisa banget buat nimbulin insecurities dalam diri kita. So, memang insecurities ini nggak bisa bener-bener 100% akan hilang dalam diri kita. Tapi di video ini aku akan kasih beberapa tips yang bisa buat kita bisa dapetin secure yang sesungguhnya dari diri kita gitu. Karena mau bagaimanapun ya, kita pastinya akan selalu berdampingan ataupun akan selalu punya alasan-alasan untuk kita merasa insecure. Tapi kalau misalnya kalian dengerin beberapa tips singkat ini, kalian bisa menghilangkan insecurities kalian saat mungkin ada gejala-gejala kalian mau insecure sama sesuatu. Nah, hal yang pertama adalah kalian harus tahu sumber dari rasa insecurities kalian. Entah itu dari keadaan fisik,
dari keadaan mental mungkin, atau mungkin dari keadaan achievement atau karir. Kalian harus sadar dulu di bagian mana sih kalian ini ngerasa insecurities, dan kenapa kalian ngerasa insecurities. Misalnya nih, kalian ngerasa insecure dengan teman kalian yang punya achievement atau misalnya punya karir yang bagus gitu. So insecurities ini bahkan bisa jadi senjata buat kalian untuk kalian bisa punya kapasitas untuk upgrade diri lagi, bukan menjadi seperti teman kalian, tapi menjadi versi terbaik dari diri kalian. Yang pertama itu tadi, kalian harus tahu dulu apa sumber insecurities kalian. Karena gimana kita bisa menaklukkan atau melawan insecurities kalau misalnya kita nggak tahu sumbernya dari mana. Gimana kita bisa ngelawan musuh kalau misalnya kita nggak tahu musuhnya itu ada di mana, kan? Kemudian nomor 2, kita harus kenali diri kita lebih lagi. Apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, apa potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Nah, itu semuanya kita harus belajar. Entah itu kita bisa dengan refleksi diri, ataupun kita juga bisa menulis nih, apa aja hal-hal yang kurang dari aku, dan apa aja hal-hal yang lebih dari aku. Selain kita mengenali diri sendiri, kita juga harus belajar untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif terhadap diri kita. Jangan sampai kita sering bilang kita nggak bisa, kita nggak mampu, dan lain sebagainya gitu. Karena pikiran-pikiran negatif itu hanya akan membunuh pikiran positif yang ada dalam diri kita, atau mungkin bahkan energi-energi positif yang ada dalam diri kita. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan diri. Nah, gimana cara meningkatkan kepercayaan diri? Nanti akan aku bahas di video yang lainnya. Tapi di sini intinya adalah kita harus belajar untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Saat kita nih udah tahu kekurangan kelebihan kita, dari sana kita bisa ngelola apa aja hal-hal yang bisa buat aku lebih percaya diri dari kelebihanku ini, kayak gitu. Karena kalau misalnya kita selalu melihat apa yang kurang dari diri kita nggak akan ngerasa cukup, dan kita akan selalu insecure sama diri kita. Kita akan selalu ngerasa tertinggal, seperti itu. Dan yang keempat, tadi udah yang ketiga ya. Dan yang keempat adalah kita berusaha membangun hubungan yang sehat. Kenapa hubungan sehat ini sangat penting untuk menghilangkan insecurities? Karena kalau misalnya nih orang-orang di sekitar kita, misalnya nih kayak pertemanan, kemudian pasangan, itu hanya membangun insecurities dalam diri kita. Maksudnya kayak aku tadi kan bilang insecurities bisa dari internal dan eksternal. Kalau internal kita aja udah sering insecure, kemudian kita punya lingkungan atau mungkin pasangan yang malah bikin kita tambah insecure, mereka kayak membanding-bandingkan diri kita dengan yang lainnya gitu. Nah, itu kan nggak sehat, dan itu malah membuat kita makin nggak growth dan makin insecure aja, dan kita nggak akan bertumbuh gitu kan. Makanya di video ini aku pengen kasih tahu ke kalian, kalau misalnya kalian udah mulai merasa ada di lingkungan atau kalian ada di orang-orang yang nggak membangun kepercayaan diri kalian, nggak membangun hal-hal positif dalam diri kalian, dan hanya melihat kekurangan-kekurangan kalian, mendingan kalian pikir-pikir lagi dan cepet cut off orang itu. Karena itu hanya akan membangun insecurities dalam diri kalian, dan itu hanya akan buat kalian makin mundur, bukan makin growth. Oke, dan yang terakhir, yang paling penting adalah kalian mulai belajar untuk self-care. Percayalah kalau self-care itu bisa buat kita lebih percaya diri dan bisa menghilangkan insecurities. Mungkin kita emang gak terlahir dengan kulit yang putih, dengan kulit yang mulus, atau misalnya dengan wajah yang tirus gitu kan. Tapi dengan kita self-care, kita merawat diri kita misalnya nih, kita sering luluran, kita sering pakai parfum yang wangi, kita pakai skincare dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu usaha untuk kita mengurangi insecurities. Bukan berarti saat kita self-care itu kita ingin menjadi diri orang lain, kita mencari hal-hal yang gak ada dalam diri kita. Tapi saat kita self-care, kita melihat hal-hal yang berharga dalam diri kita. Nah, di situ kita akan mulai membangun rasa-rasa kepercayaan diri, rasa-rasa dimana kita itu sangat berharga, dan hal-hal itu bisa membangun secure dalam diri kita gitu. Jadi insecurities akan mulai memudar karena kita memulai mencintai diri kita merawat diri kita dengan baik, dan akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang lebih secure. So, menurut kalian, apalagi hal-hal yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang secure tanpa insecurities? Kalian komen di bawah. Sampai jumpa di konten selanjutnya.